saatnya milenial berbicara. Hai sobat milenial, ketemu lagi nih dengan kita Suara Milenial. Saatnya milenial berbicara. Oke teman, bagaimana nih keadaan hari ini? Semoga diberikan kesehatan ya dan selalu tetap semangat pokoknya. Oke. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik teman. Kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau akan menceritakan kisah inspirasi beliau tentang bagaimana kisah saat beliau terpuruk, walaupun beliau memiliki kekurangan, tapi beliau bisa bangkit dari keterpurukan. Tidak usah panjang lebar lagi. Siapa itu orangnya? Ini di samping saya, Kak Said. Ya, selamat sore Mas. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan Oke. Mas, nama saya Muhammad Said ya Mas. Oke, bisa berkenalan sama sobat milenial. Oke, sobat milenial, perkenalkan nama saya Muhammad Said. Saya seorang penyandang disabilitas daksa. Inilah kaki saya. Gini teman-teman. Sekarang yang menemani saya setiap hari. Saya kelihatan apa nggak di kamera? Kelihatan ya Mas Oke. ya. Oke. Saya sekarang masih bergelut dalam usaha bidang pengolahan pakan ternak di Kabupaten Kudus. Iya Mas. Oke, kesehariannya apa mas selain pakan ternak itu? Keseharian selain pakan ternak, kita sekarang ada banyak proyek kegiatan Mas. Mulai dari pendidikan, kita sudah punya bimbel gratis, Masya Allah. satu-satunya bimbel disabilitas gratis di Indonesia. Wow, keren banget. Iya, Oke. kita ada bimbingan bimbel gratis, ada bimbingan mengaji gratis. Kita ada kegiatan sosial hampir setiap hari. Masya Allah. Kita edukasi teman-teman, kita silaturahmi ke teman-teman difabel. Kalau kita ada uang, kita berbagi sedikit senyuman kayak Oke, gitu. Itu keren kegiatan kita sehari ini. Dan proyek untuk kedepannya kita pengen membangun sport center satu-satunya di Indonesia, Oh. punyanya disabilitas. Oke, semoga bisa tercapai, amin. Amin Mas. Oke teman-teman, gimana nih mas? Apa ya? Ceritain tentang prosesnya jenengan kok bisa difabel, apa dari lahir atau apa atau kecelakaan atau apa saat itu? Proses saya menjadi seorang disabilitas adalah karena kecelakaan Mas. Di tahun 2013 saya yang notabene masih bergelut dalam bidang pengolahan pakan ternak, itu saya kirim barang pakai Tosa. Di situ siang hari saya habis kirim, saya pulang. Itu saya kan lewat jalan lingkar, jalan Iya. lingkar Kudus. Itu di siang hari saya nggak tahu saya sudah menepi, tapi ada aja kejadian di situ saya diserondol truk dari belakang. Di belakang jadi? Iya, dihantam dari belakang. Kita nggak ada setan di situ. Jadi kita langsung oleng, kita ketabrak pohon, dan kaki saya kejepit di situ. Jepit sama itu. Iya, sama motor itu yang handrem yang kiri kan motor Tosa itu kan kalau kiri kan ada handremnya ya Mas ya. Oh iya, Tosa ya. Iya, pakai Tosa dulu. Jadi setelah itu kelihatan tulang Hah? keluar. Karena kita pakai celana panjang sampai celananya itu sobek. Iya. Terus Di situ. bagaimana gitu mas saat jenengan kejadian itu? Ya saya langsung spontan ya. Terus habis ini kerja apa? Ya gitu. Di situ saya punya inisiatif. Yang penting saya selamat dulu. Saya teriak-teriak, minta tolong. Pertama nggak ada yang mau nolongin. Dia ada Nggak ada. berapa menit itu? Sampai sekitar 10 menitan lah. Terus ada orang itu yang mungkin bagi saya itu malaikat saya. Dia menghampiri saya, mobilnya itu kalau nggak salah dulu saya ingat Avanza kalau nggak salah ya. Itu langsung saya ditaruh di jok belakang, di yang tengah itu loh Mas. Iya. Dimasukkan itu joknya itu berlumuran darah semua. Kalau telat 10 menit aja saya sudah meninggal karena kehabisan darah. Dibawa ke rumah sakit Madirayu sekitar setengah 1 di sana. Di situ langsung saya terus dicek habis semua golongan darah. Habis asar baru dikasih darah. Dan alhamdulillah perpet mulai enggak kan? Bareng dikasih darah langsung bingar lagi. Jadi saat itu masih sadar ya keadaannya? Iya, saya masih sadar betul itu. Saya masih dirobek itu semua itu. Kalau orang kecelakaan itu nggak terasa Mas. Iya sih Iya. emang. Nggak pernah sih tapi. Iya. Saya itu nggak terasa sama sekali. Kerasanya itu ya kita badan gemetar itu aja. Karena Pengen tadi minum. kekurangan darah tadi yang Iya, keluar. kebanyakan Shock darah yang juga. keluar shock itu. Yang bantu itu satu orang atau saat itu langsung kerumun banyak? Itu yang bantu pertama kali satu orang, terus dibantu orang yang lainnya karena
action satu orang itu nanti akan Iya. membantu yang lain kayak gitu. Tapi itulah malaikatnya. Iya, Tanpa sekarang beliau. iya yang punya mobil setelah saya sehat selama beberapa tahun yang punya mobil itu malah meninggal, mobilnya kecelakaan. Innalillahi. Iya, di situ saya punya apa ya, punya hutang sama beliau sampai saat ini. Jadi saat itu belum pernah ketemu lagi apa enggak? Belum pernah, Belum pernah. belum pernah. Semenjak itu belum pernah. Terus 5 tahun setelah itu baru ketemu. Dia cari rumah saya. Beliau yang cari Iya. saat itu. Yang punya mobil yang meninggal, tapi yang nolongin saya enggak. Yang punya mobil itu yang meninggal. Tapi yang nolong jenengan sudah ketemu, sudah. Ketemu tapi posisinya masih linglung, kan dia juga kecelakaan di situ. Oh, gitu. Iya, sama bosnya kecelakaan tapi dianya yang selamat. Oke. Bosnya yang meninggal. Oke, setelah dirujuk rumah sakit itu gimana tindakannya? Tindakan rumah sakit itu sangat bagus sekali karena di situ saya langsung dikasih penanganan pertama buat kecelakaan. Itu saya dikasih dijok darah, terus untuk eksekusinya memang harus diamputasi mas, karena tulang besar ini putus, terus pembuluh darahnya putus, dan ada putusnya itu patahnya lebih dari satu. Jadi untuk di pen itu nggak bisa karena kita sudah keluar apa ya, balungnya sudah keluar, jadi eksekusinya harus diamputasi. Jadi saat itu jenengan Ya udahlah memang gitu. titipannya diamputasi ya kita ngikutin aja kayak gitu. Terus di Kudus aja apa langsung tadi kan ke Solo atau kemana? Iya, kita eksekusinya di Solo mas, bukan di Kudus, karena di Kudus itu kan apa ya, mungkin pada saat itu kita masih punya harapan di Solo. Nah di Kudus sudah bilang eksekusi, kita harapannya ke Solo. Oh, jadi masih keinginan. Iya, masih keinginan di Solo. Hasil kita dieksekusi, diamputasi kayak gitu. Oke, semenjak telah dioperasi selesai, masnya gimana? Apa masih terpuruk dengan ya Allah ini aku mau ngapain setelah ini gitu? Atau gimana langkah ke depan kayak apa gitu? Kalau saya itu kan di rumah sakit itu kan banyak orang yang lebih di bawah kita, mulai kondisi fisik, kondisi tubuh, kondisi kecelakaannya di bawah kita. Alhamdulillah setelah diamputasi di Solo itu saya langsung kerja mas, saya banyak PR. Hah? Nah, saya langsung kerja di situ, saya jadi kernet. Jadi kita kan sudah punya tengkulak tuh, udah punya outlet yang harus dikirimi Jadi barang. masih mikir soal itu tadi. Iya, karena kita itu di Solo kan, maaf ya, saya sendiri itu kan, maaf, orang yang bukan orang kaya, orang yang masih proses untuk mandiri aja. Pada saat kecelakaan itu kan kita punya biaya tapi kurang. Gak dibiayain yang itu tadi. Enggak, Hah? karena kabur. Kabur. Iya, Sekarang nggak ketemu. sampai kita nggak ketemu sampai sekarang. Tapi Itu sudah lapor sama pihak yang berwenang. sudah, karena motor saya kan harus di Polres. Itu kan sudah ada laporannya semua. Tapi kan memang kecelakaan itu kan kita nggak tahu siapa yang nabrak, posisinya kan di sudul dari belakang. Itu siang-siang lagi ya, pas duhuran. Jadi kan orang nggak terlalu respect kayak gitu kan, kayak dulu 2013 lagi kayak gitu. Masih jalan masih sepi, kayak kemarin. Saat ini kan jalan ramai, jadi Ramai itu sekali. langsung kelihatan. Iya. Kalau dulu kan sepi jalanan kayak gitu. Nggak terekspos. Iya, nggak Secara terespons. maksimal. Iya. Nah. Tapi saya sangat bersyukur di situ. Karena tadi ada pertolongan dan ada kesempatan. Iya, kesempatan untuk merubah. Sekarang saya kan apa ya, dulunya apa, kerja itu semuanya saya panggul sendiri. Sekarang saya sudah punya karyawan. Saya sudah bisa memberdayakan orang. Insyaallah. Iya, karena dengan keterbatasan saya itu menjadi motivasi saya kayak gitu. Fighting spiritnya lebih. Iya, dari- saking spiritnya lebih. Kalau nggak ngutang itu dulu ya nggak bisa biayai rumah sakit. Jadi saat itu hutang. Masih hutang mas, sampai sekarang saya masih hutang. Biaya. Kalau dulu biaya rumah sakit, sekarang biaya pengembangan usaha. Oh gitu. Iya, beda. Gini mas, apa ya? Tadi loh, walaupun kan tadi jenengan melihat wah masih ada yang berat apa
sakitnya lebih berat dari saya. Iya. Apakah hanya itu motivasi terbesar untuk aku bisa bangkit dari ini semua? Ya, yang pertama memang itu Mas, utang dulu itu. Karena di rumah sakit itu biayanya kan gede. Saya ingat saya satu hari itu 1,5 juta Wow, untuk perawatan. Nah, itu saya masih punya utang sekitar 20 juta plus 8 juta. Nah, itu gimana caranya? Orang tua saya juga kerjanya serabutan. Saya di situ saya kan punya apa ya? Sudah punya tengkulak, sudah punya toko-toko. Iya, itu kenapa saya tidak terjun lagi di situ? Di situ saya langsung terjun. Alhamdulillah dulu masih punya kol kol tua itu, brondol. iya brondol. Bapak yang nyopir, saya yang kernet. Medal saking rumah sakit, keluar dari rumah sakit, Iya. saya langsung kerja. Jadi masih di perban itu saya kernet kerja langsung. Tapi langsung pakai itu. Enggak punya. Terus pakai ini. Enggak, ya pakai Truk krek itu. dari rumah sakit itu. Uang kita yang sudah utang ya berarti enggak punya. Jadi dompeng masuk ke call ya duduk, kita nawarin dari dalam mobil, Pak beli produk saya enggak. Nah, gitu. Oh iya Mas, kalau kita baik sama orang itu dulu kan, oh ya itu Mas Said yang dulu yang kirimin saya, oh iya saya bantu. Jadi mas, Saya tidak dibantu uang tapi dibantu untuk usaha saya maju lagi. biar lancar tadi. Biar lancar, iya, biar untuk kan setelah orang dari rumah sakit setelah diamputasi itu kan nggak terlalu langsung bisa action, enggak, harus ada perawatan luka. Ya itu sih emang Iya. kekuatannya sudah berkurang. Nah gitu, terus kita harus memikirkan ekstra untuk kebutuhan sehari-hari, kayak gitu kan, kebutuhan perawatan Mas, karena setelah diamputasi kan perlu diperawat, harus dikeluarin lendirnya kayak Oh, gitu. gitu. Iya, Masih rawatan rutin ke rumah sakit. perawatan rutin ke rumah sakit paling 1-2 kali, tapi kita kan harus mendatangkan mantri Oh, untuk biaya ini perawatan luka selama 3 bulan. 3 bulan. Iya, 1 kali datang itu kan di tahun 2013 sekitar 50.000. Kalau sekarang kan 70 sampai 100. Iya, itu selama 3 bulan. Makanya saya langsung tancap gas untuk kerja. Iya karena itu tadi kebutuhan sih. Karena emang. kebutuhan. Kalau Betul. enggak gimana ya? Ya makanya untuk saat ini ya saya lebih tahu apa yang dibutuhkan teman-teman difabel, teman-teman yang baru jadi difabel. Kayak gitu saya lebih tahu karena saya merasakan sendiri, dan saya memang kalau ada teman difabel baru itu yang harus dieksekusi lebih cepat. Mulai dari traumatiknya gitu. Selama secara mental ya. Iya, banyak Mas sekarang difabel. Coba bayangkan, hampir setiap hari itu ada difabel. Yang seperti yang kemarin yang di Taman Buyuwangi itu. Nah, itu Itu kan anak muda masih juga. kelasnya kelas ini ya. Apa ya? Ya masih dimotivasi tapi dia itu akan bisa kembali seperti semula karena kedifabelannya itu masih ringan. Gitu ya. Coba bayangkan kalau ada seorang teman kita, semula nggak teman, tapi semenjak ada kecelakaan kecil aja dia naik pohon jatuh dan perut ke bawah nggak bisa merasakan apapun. Dulunya bisa jalan-jalan naik motor, sekarang cuma terbaring di rumah. Tidur pun harus tengkurap karena ada luka di tulang belakang. Untuk maaf ini agak ekstrim, untuk dia berak kencing nggak terasa, Karena sudah sarafnya enggak sarafnya putus. ya. Itu banyak, bukan satu orang, 1-2 orang, ribuan Mas di Indonesia. Iya, itu makanya saya sering edukasi saya itu langsung terjun ke lapangan, kita hibur mereka. Kita itu cuma bisa menghibur, Benar. tidak bisa kita mengeksekusi kamu sukses dengan saya, nggak bisa. Kita cuma bisa menghibur. Setelah kita menghibur secara terus menerus, kita tahu apa yang dibutuhkan dia pengennya apa, kita bantu sedikit demi sedikit. Nah, gitu. Itu proyek saya selama ini. Oke. Gimana ya? Aku nggak bisa bayangin ketika enggak ini Iya. kan di posisi seperti itu loh mas. Iya. Makanya gimana ya Mas ya, banyak teman-teman itu ya melihat kami itu sebelah mata, tapi sebenarnya itu teman-teman dari non difabel itu belajarlah dari kami sedini mungkin, karena suatu ketika seandainya kalian
diberi umur sampai 50 sampai 60, kalian pasti akan menjadi seorang difabel karena pelemahan fungsi saraf, fungsi organ. Itu seperti bapak saya sendiri itu kan normal, terus kena stroke kan jadi difabel. Ya karena nggak bisa gerak itu. Nah itu karena pelemahan fungsi organ atau fungsi saraf. Makanya sebisa mungkin, sedini mungkin kita belajar menjadi seorang difabel. Belajar aja kayak gitu. Jangan pernah meremehkan juga. Iya, karena lebih baik kita belajar dini untuk antisipasi. Kalau kita, oh iya, saya diberi maaf kelemahan ini di umur ini, terus apa action apa yang harus saya lakukan, kan nggak tahu kalau kita nggak belajar dulu. Kayak gitu Pak. Oke. Apa ya? Setelah Mas Said ini tindakan apa? Yang aku dengar memiliki pondok apa itu? Untuk organisasinya itu. Ya, saya itu bersama teman difabel itu, ya saya kan sebagai ini ya, maaf, sebagai pendorong aja teman-teman difabel yang mempunyai keinginan positif dalam hal kemanfaatan bagi masyarakat. Salah satunya rumah saya yang di Kaliwungu itu dibuat jadi sebuah yayasan. Yayasan Jamiah Ababul Kafi Yatama. Yatamanya itu yatim piatu dan anak-anak disabilitas. Nah di situ kegiatan saya banyak sekali Mas. Mulai itu saya kolaborasi dengan teman difabel Mas. Ustadznya itu difabel. Oh, Iya, karena saya itu berkecimpung dengan teman difabel. Kalau ada teman-teman non difabel bisa bantu, oke. Kayak gitu. jadi saling bersinergi. Saling bersinergi dalam hal kebermanfaatan. Jadi kegiatannya apa saja Mas tadi? Kalau di Yayasan Ababul Kafi Yatama itu kegiatan kita itu mulai Senin sampai Minggu full. Ada jadwalnya. Ada jadwal untuk hari ini itu jam 5 sore kita ada kegiatan bimbingan belajar sekolah gratis. Kok sampai jam 6? Jam 6 kita ada sholat berjamaah maghrib gratis. Habis jam 6 kita ada bimbingan belajar mengaji gratis. Sampai Isya sholat Isya berjamaah di situ. Setelah sholat Isya berjamaah kita ada lanjutan bimbingan belajar sampai jam 8. Itu hari Jumat sampai Kamis. Untuk malam Jumatnya kita ada kegiatan mengaji, yasinan, tahlilan, mendoakan ahli kubur masing-masing santri-santri di situ. Untuk kegiatan bulanan kita ada kegiatan selapanan sepindah, itu ada kegiatan berbagi senyuman buat adik-adik yatim piatu, adik-adik disabilitas. Kita kegiatannya full Mas. Itu salah satu kegiatan di yayasan. Saya juga ada kegiatan di luar juga dalam bidang usaha. Saya juga kolaborasi Mas dengan teman-teman difabel dalam bidang usaha loh. Oh, Iya, sekarang saya sudah punya hampir 15 kemitraan di 3 kabupaten. wow. Iya. Kok bisa? Ya karena saya setiap hari itu kan mempunyai teman-teman difabel. Teman-teman difabel itu variasi. Kita cari yang benar-benar mempunyai tingkat untuk sukses, tingkat untuk ini berkembang. Jadi kita pilih-pilih di situ. Ya, yang cocok dengan kriteria saya, yang cocok dengan fashion ya. Kita nggak mau dia harus sesama dengan usaha saya, Jangan nggak memaksakan. nggak memaksakan usaha apapun, yang penting dia itu satu niat, tekun dan tidak pantang menyerah. Dia ada pendampingan juga. Tetap ada pendampingan dari saya karena maaf modal itu dari kita. Saya kan juga pendiri KUB Samyaji. KUB Samyaji itu ya kita bersama teman-teman difabel maupun non difabel berkolaborasi mendirikan usaha yang kemanfaatannya itu untuk teman-teman difabel, untuk pengembangan usaha ini khususnya. Karena logo saya, brand saya itu dari difabel untuk difabel. Masya Allah. Itu. Terus respon para difabel gimana Mas dalam jenengan mendirikan suatu perkumpulan? Bisa disebut organisasi sih emang. Ya kalau respon itu ada yang bagus, ada yang tidak. Karena yang bagus itu ya yang menyupport saya, menyupport ini secara total
secara ini kan ada yang tidak bagus karena mereka tidak termasuk dalam proyek saya gitu. Karena kan setiap orang itu kan mempunyai tingkat kepengen sukses berbeda-beda. Yang tidak bagus ya yang belum siap untuk menjadi difabel yang sukses kayak gitu loh. Sesuai dengan kemampuannya loh Mas, bukan Iya. sesuai dengan fashion saya tapi sesuai dengan kemampuan pribadinya. Tapi ini kan paling sulit mungkin soal itu tadi loh. Emosional itu bagaimana cara pendampingan emosional para difabel? Kalau emosional itu memang kita itu difabel itu rada sensitif. Iya. Tapi sensitivitas itu kan kita abaikan aja. Kalau saya abaikan karena saya mempunyai proyek besar untuk difabel, bukan proyek individu tapi proyek secara umum. Jadi kalau orangnya nggak bisa di itu, ya udah Iya, kita bukan balik. singkirkan. Kamu tinggal dulu, kita ganti yang Fokus ke yang fokus. lain. Iya, Yang mau karena berkembang. karena gimana ya Mas ya? Teman kita itu bukan satu dua. Iya. Yang membutuhkan untuk sukses, untuk maju, berkembang, dihargai di masyarakat itu bukan satu dua. Di Indonesia itu jutaan Mas. Saya mendirikan sebuah sebuah pabrik kayak berita-berita itu. Saya membuat liputan disabilitas. Apa namanya? Ya liputan disabilitas itu satu-satunya di Indonesia itu. Wow, keren banget. Iya, itu saya mendirikan itu hanya untuk kalau kita kan ada konten motivasi. Kalau di liputan itu lengkap. Ya memang kadang ada sendagurunya. Kita makan, maaf teman saya yang nggak punya tangan. Gimana caranya makan? Kamu nggak punya tangan. Nah, kita edukasi di situ, kita buat video gimana caranya makan. Jadi buat channel YouTube juga. Saya akadnya nggak buat channel YouTube karena sejatinya saya membuat liputan hanya untuk berbagi semangat, berbagi pengalaman, berbagi motivasi, berbagi kekeluargaan. Di situ bisa jadi keluarga. Makanya saya bisa kenal se-Indonesia itu karena liputan disabilitas itu. Timnya sudah nasional ya. Saya nggak ada tim liputan disabilitas, saya handle sendiri. Masya Yang Allah. penting saya itu punya teman gitu. Dulunya saya pengen handle itu untuk kelasnya profesional ya. Tapi kita harus lihat dulu Mas. Kita kan butuh kos yang besar. Makanya proyek itu saya tunda, lebih bermanfaat lagi uangnya saya alihkan ke bimbel. Karena bimbel itu kan kemanfaatannya luar biasa. Lebih besar ya. Iya, bayangkan aja Mas, jenengan kalau sudah punya keluarga nih, Iya. jenengan kerja pulang, sekarang kan sistemnya daring, Iya. pulang capek, anak jenengan itu Pak PR, gimana tambahannya Mas? Mesti emosi kan? Emosi. Kalau kita mempunyai bimbingan bimbel gratis di situ kan, orang tua sudah capek di rumah istirahat, anak pulang, pilih PR-mu, pun rampung Pak, tak garap ting mriku. Jadi itu nggak untuk disabilitas saja ya? Enggak, itu untuk umum. Oh, Kalau umum bimbingan ya? kita untuk umum. Tadi pikiran saya itu untuk disabilitas saja. Untuk difabel kita sudah punya. Saya nggak bisa berdiri sendiri. Di Jepara kita sudah ada proyek itu bersama Bapak Imam Gembleng, salah satu guru. Di situ kita proyek satu orang dulu untuk ini pembelajaran. Karena maaf Mas, kalau kita mau mendirikan bimbingan belajar buat adik-adik difabel, kita harus door to door. Door to door. Saya pernah Keinginan. punya keinginan dan saya sudah sampaikan ke banyak orang, teman-teman dari mahasiswa, teman-teman dari Karang Taruna. Sampai sekarang belum ada respon Mas. Karena apa? Mereka itu takut. Karena kalau saya mendirikan bimbel buat teman-teman difabel, berarti kita harus ke rumahnya difabel itu. Ya, ke rumah difabel, adik difabel itu kan butuh biaya. Ke rumah difabel itu butuh mental yang kuat. Karena adik-adik kita itu ada yang mempunyai keterbatasan fisik dan keterbatasan pikiran juga. Jadi kalau keterbatasan fisik kan seandainya adik kita itu cuma hidupnya mau telentang. Iya. Iya.
dia bisa bicara, dia bisa mengucapkan apa-apa, tapi dia nggak pernah sekolah. Kan kita harus mendirikan adik, lungguh ke adik, terus sinaune adik dari A B C D kayak gitu. Itu sulitnya luar biasa. Itu salah satu cita-cita saya yang sampai sekarang belum terrealisasi di Kabupaten Kudus. Mungkin bisa pakai daring itu mas. Nggak bisa mas. Nggak bisa. Yang saya kejar ini adik-adik difabel yang belum pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Iya sih kan emang nggak bisa Iya. dari awal nggak mengenyam pendidikan Iya, ya. karena keterbatasan fisik untuk keluar dari Rumah. untuk pindah dari tempat tidur aja itu nggak bisa, harus membutuhkan bantuan dari orang lain. Padahal adik punya hak pendidikan di situ. Iya, itu tugas. Sebenarnya bukan tugas saya, tapi saya pengen terbuka, itu menjadi salah satu kewajiban saya sebagai kakak difabel. Itu selama ini yang mungkin sampai sekarang belum terrealisasi. Gitu, Mas. Terus harapannya jenengan gimana? Kan untuk pemerintah gimana nih dalam pemerhati difabel saat ini? Kalau pemerintah itu alhamdulillah sudah welcome sama kita. Tapi welcome-nya itu untuk dalam segi ini pengembangan usaha. Kalau memang saya yang butuhkan itu memang pengembangan usaha. Karena dari pengembangan usaha kita salurkan untuk pendidikan. Nanti kalau pendidikan terus ke sosial, sosial nanti lanjutnya ke olahraga. Ya, sudah ada kegiatan olahraga juga. Kalau saya proyeknya olahraga belum mas, tapi kalau 2025 saya pengen itu setelah usaha ini kan lagi kita membangun networking ya, network jaringan usaha bersama teman-teman difabel ya. Kalau nanti itu jalan, baru kita mau membangun sport center satu-satunya di Indonesia milik disabilitas. Wow keren, semoga. Iya mas, itu proyek besar kita, tapi proyek besar itu akan jalan dengan cepat, dengan tepat kalau ada ini berkesinambungan bersama teman-teman difabel. Karena kita konsepnya yang kerja harus difabel. Dari difabel Untuk difabel, iya. Biarpun kadang kita kalau pakai tenaga non difabel, tapi kan kita proyeknya ke satu titik difabel dulu. Untuk gini, respon masyarakat gimana gitu loh, terhadap difabel saat ini gimana mas? Apa masih seperti dulu atau gimana yang dirasakan saat ini? Kalau respon masyarakat untuk saat ini masih ya mas ya, ya mungkin sedikit naiklah tingkatan kita, tapi masih menyepelekan kita lah, karena memang kita juga sebenarnya itu salah kita sendiri kok, karena kita jarang berani keluar, berani berinteraksi, Direct action ke depan, iya. memberikan sosialisasi tentang aku sebenarnya bisa kok. Iya gitu, menunjukkan dirinya itu bisa, itu malu keluar dari rumah aja loh. Seandainya saya punya teman difabel polio, itu keluar dari rumah untuk ngobrol sama tetangganya sendiri itu malu. Itu yang mereka itu tidak tahu, teman-teman dari non difabel atau dari yang lainnya itu tidak tahu kalau dia itu punya kemampuan kayak itu. Bayangkan banyak sekarang kan banyak teman difabel itu yang mempunyai keahlian di luar nalar Iya, kayak gitu. karena Ada yang semua orang tuh pasti punya keahlian masing-masing. betul gitu. Makanya tapi kalau kita tidak memperlihatkan, itu kan mereka nggak tahu Iya, gitu. Oh saya ini loh bisa ngedit. iya bisa. Nah kalau di dalam rumah terus ya bisa ngedit, tapi kalau tetangga nggak tahu kan gimana. Nah, padahal dari ngedit itu kita bisa mendapatkan sebuah income. Pemasukan, iya gitu. Terus ada lagi yang mungkin dia itu mempunyai apa ya, pemikiran yang bagus dalam bidang IT padahal nggak sekolah, terus desain grafis semuanya itu kan salah satu keistimewaan kita. Tapi teman-teman itu masih ragu, masih malu kalau mereka itu lebih istimewa gitu. Sebenarnya istimewa ya. Iya lebih istimewa. Ya mungkin karena itu tadi aku memiliki kekurangan, fokusnya Iya. kekurangan. Bukan aku sebenarnya punya kelebihan kok. Betul. Ini sebenarnya nggak untuk difabel saja sih, banyak Iya. yang seperti saya dianggap ya secara fisik sempurna lah, Iya. tapi masih
kadang minder, insecure dengan Betul. kemampuan yang kita miliki. Belum percaya diri. Nah, betul banget itu. Ini patut dicontohin ya. Iya, Mas. Keren banget. Iya, sekarang itu difabel harus ekstrim. Ekstrimnya dalam hal kita harus bisa sukses dengan keistimewaan yang kita miliki. Betul banget. Nah, itu. Gimana Mas, untuk pesan-pesan para difabel di seluruh Indonesia, kita harus bagaimana? Pikiran kita kayak apa gitu? Iya. Untuk teman-teman difabel di seluruh Indonesia. Semangat sore buat sedulur-sedulurku sesama difabel maupun non difabel di seluruh Indonesia. Yakinlah kita itu mampu untuk meraih harapan, cita-cita, dan impian kita dengan keistimewaan yang kita miliki. Dengan apa yang kita perjuangkan selama ini, kita mampu untuk sukses. Kita sekarang memang dilihat sebelah mata. Banyak yang beranggapan kita itu ya terpinggirkan lah. Tapi fakta membuktikan banyak teman-teman kita, sedulur kita yang sukses dengan keistimewaan yang mereka miliki. Yakinlah akan kemampuan diri kita. Selalu semangat dalam keistimewaan. Terima kasih, Mas. Untuk pesan-pesan untuk kita sebagai orang yang dianggap secara fisik sempurna, untuk kaum difabel kayak apa? Dan untuk pemerintah kayak apa gitu harapannya? Harapan saya buat teman-teman dari non difabel, rangkulah kami, wis jagongilah kami, biar kami itu tidak merasa sendirian hidup di dunia ini. Kami mempunyai teman, karena teman itu bisa menggugah spirit kita, menggugah semangat kita, menggugah rasa syukur kita tentang apa yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Untuk pemerintah? Untuk pemerintah, terima kasih supportnya selama ini kepada kami, teman-teman difabel. Semoga kami tetap menjadi prioritas bagi pemerintah. Oke. Terima kasih untuk Mas Said. Siap, semangat sore Mas. Semoga ilmu pada pagi hari ini teman-teman bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan khususnya untuk para difabel, jangan patah semangat. Kalian punya keistimewaan yang sangat luar biasa. Jangan pernah berhenti untuk berjuang, jangan pernah berhenti untuk meraih impian yang kalian dapatkan. Oke? Jangan lupa. Gimana Mas? Siap. Oke, siap. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan kalau ada request topik apa, bisa komen di bawah ini. Oke? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Sobat Milenial.